Di masyarakat tersebar selawat-selawat yang tidak ada asal-usulnya dari Nabi, maka sangat menarik di sini teman-teman sekalian untuk kita membahasnya lebih mendalam. Selawat apa saja yang termasuk ke dalam kategori bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang selawat-selawat bid'ah yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, selawat nariyah atau selawat tafrijiyah. Selawat ini memiliki khasiat apabila dibaca 11 kali setiap hari melancarkan rezeki. Dibaca 100 kali hajat tercapai. Dibaca 4.444 kali hajat besar tercapai secara gemilang. Maka isi selawat ini mengandung kesirikan dan bentuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW hingga mengangkat beliau kepada derajat ketuhanan. Yang kedua, selawat badawiyah, yaitu memiliki khasiat apabila dibaca 100 kali dimudahkan segala urusannya. Isi selawat ini berkeyakinan bahwa Nabi SAW diciptakan dari nur, yaitu cahaya Allah. Padahal yang benar beliau diciptakan melalui seorang bapak dan ibu. Yang ketiga, selawat kamaliyah. Selawat ini memiliki khasiat apabila dibaca 700 kali dapat terbebas dari api neraka. Dibaca 70 kali setelah maghrib dan isya memberikan kekuatan hafalan agar tidak mudah lupa. Dan selawat ini berasal dari hadis palsu yang tidak ada asal-usulnya. Yang keempat, selawat basyairul khairat atau kabar gembira tentang berbagai kebaikan. Selawat ini memiliki khasiat mengangkat derajat yang tinggi bagi yang membacanya, membuka 70 pintu rahmat, menampakkan keajaiban-keajaiban dari jalan surga seperti memerdekakan 1000 budak, berkurban 1000 unta, bersedekah 1000 dinar, berpuasa 1000 bulan. Maka selawat ini juga berasal dari hadis palsu yang tidak ada asal-usulnya sama sekali dan berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diceritakan bahwa beliau menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang manfaat selawat tersebut. Yang kelima, selawat mohon rezeki yang banyak. Selawat ini memiliki khasiat apabila dibaca 1000 kali waktu tengah malam setelah sholat hajat, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Tidak ada dalil yang sahih ataupun yang dhaif sekalipun yang menjelaskan tentang keutamaannya. Hadis ini bersumber dari hadis palsu yang tidak ada sumbernya sama sekali. Maka teman-teman sekalian perlu diingat bahwa kunci dari rezeki ialah berusaha bersama istighfar, silaturahim, rajin berinfak di jalan Allah, mengerjakan haji dan umroh secara berurutan, berbuat baik pada orang tua, serta menuntut ilmu dan nikah dan takwa. Yang keenam, selawat nurijati. Selawat ini diyakini memiliki khasiat apabila dibaca sekali nilainya sama dengan membaca 100.000 kali selawat. Kata pengarangnya yaitu Imam Syajali, berguna untuk menghilangkan segala macam kesusahan, membuka pintu rezeki, dan dibaca paling sedikit 3 kali setelah sholat wajib. Maka kita katakan sumber dari selawat ini adalah hadis palsu, tidak ada asal-usulnya. Yang ketujuh, selawat sipa atau obat. Selawat sipa diyakini memiliki khasiat apabila dibaca setiap malam sebanyak 7, 21, 41, atau 333 kali akan sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Isi dari salawat ini menganggap bahwa Nabi Muhammad dapat menyembuhkan penyakit, padahal yang benar kesembuhan penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, selawat pembuka pintu ilmu. Selawat ini memiliki khasiat yaitu memperbanyak selawat ini bagi siswa, siswi, mahasiswa atau siapapun saja yang hendak menuntut ilmu, maka dia akan menjadi cerdas, mudah memahami sesuatu. Maka yang seperti ini tidak ada asal usulnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, selawat rekais. Diyakini memiliki khasiat apabila dibaca 1000 kali pada malam Jumat sampai Jumat berikutnya akan dikabulkan hajatnya. Dikatakan selawat ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang mufti dari kota Syam yang bernama Syekh Hamid Affandi Al-Imadi dalam sebuah mimpinya. Isi salawat tersebut seputar bertawasul dengan Nabi SAW yang ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan ialah bertawasul dengan nama-nama Allah. Yang ke-10, selawat Qutul Aqtam, yaitu selawat ini diyakini berkhasiat, yaitu dikatakan kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, maka bacalah salawat ini sebanyak 70 kali sehari semalam atau sebelum tidur dalam keadaan suci atau sesudah sholat sunnah 2 rakaat. Maka salawat ini berasal juga dari keyakinan yang batil. Yang ke-11, salawat kubra,
yaitu memiliki khasiat apabila dibaca sekali dapat satu pahala yang besar. Dibaca saat haji, umroh, ziarah ke makam Rasulullah akan dikabulkan tujuannya dan ibadah haji umrohnya diterima Allah sebab berkah salawat ini. Maka kita katakan tidak ada hadis yang sahih maupun yang dhaif yang menyatakan keutamaan salawat ini. Yang ada ialah hadis yang palsu yang tidak ada asal usulnya dan ini merupakan keyakinan yang batil. Yang kedua adalah salawat al-Fatih. Diyakini memiliki khasiat apabila dibaca sekali seperti membaca selawat 10.000 kali, ada yang mengatakan 600.000 kali, agar hutang terlunasi. Dibaca tengah malam 100 kali selama 40 hari atau lebih, ampuh lagi setiap hari. Tiap malam dengan sholat hajat 2 rakaat dibaca 21 kali, Allah kasih rezeki yang luas. Dibaca 1000 kali pada malam Jumat atau malam Senin, maka orang tadi besoknya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Salawat ini bersumber dari hadis palsu, tidak ada asal usulnya lagi batil. Isi salawat ini menganggap bahwa perkataan manusia lebih abdal daripada firman Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah salawat bariyah. Diyakini memiliki khasiat apabila dibaca pada malam Jumat 10 kali, maka Allah akan catat untuknya 100 juta kebaikan, menghapus 100 juta keburukan dan mengangkat 100 juta derajat. Dan besok pada hari kiamat Nabi Ibrahim meminta rahmat kepada Allah untuknya membaca salawat ini. Dikatakan juga bagi yang mondok di pesantren maupun di sekolah, kalau ingin otaknya cerdas maka bacalah salawat ini sebanyak-banyak mungkin. Dan salawat ini bersumber dari hadis palsu, tidak ada asal usulnya lagi batil. Yang keempat adalah salawat untuk menyembuhkan penyakit. Ulama ahli ma'rifat mengatakan apabila membaca salawat ini sebanyak 1000 kali bisa menghilangkan penyakit dan kesusahan. Dan ini bersumber dari hadis yang palsu, tidak ada asal usulnya lagi batil. Isi salawat ini menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW dapat menyembuhkan penyakit, padahal yang benar kesembuhan penyakit datangnya dari Allah Ta'ala. Yang ke-15, salawat tibil qulub. Diyakini apabila dibaca sebanyak 7 kali, maka akan dapat menyembuhkan penyakit perut dengan tiap-tiap sekali ditiupkan pada 1 gelas air. Salawat ini pun juga berasal dari hadis palsu, tidak ada asal usulnya lagi batil. Yang ke-16, salawat asnawiyah. Ini salawat batil. Dikatakan salawat asnawiyah ini merupakan gubahan syair karya salah satu tokoh pendiri NU, Kiai Haji Raden Asnawi. Bisa dikatakan juga salawat nasionalis, karena kalau diperhatikan isi salawat ini betapa Kiai Asnawi sangat mencintai Indonesia. Dalam syair ini terdapat doa untuk Indonesia. Yang ke-17, salawat Nurul Anwar, yaitu apabila salawat ini dibaca sekali setelah sholat wajib bisa menangkal bahaya. Dibaca 7 kali sebelum tidur terhindar dari sihir, dan dibaca 100 kali sehari semalam memperoleh cahaya ilahi, menolak bencana dan mendapatkan rezeki lahir dan batin. Salawat ini juga berasal dari hadis palsu, tidak ada asal usulnya. Yang ke-18, salawat alfiyah, salawat 1000 kebaikan. Salawat ini berasal dari hadis palsu dengan sanad yang tidak jelas. Dikatakan bahwa Imam Hasan Al-Adawi Al-Misri dalam Syarah Ad-Dalail menukilkan dari kakeknya Syekh Yusuf Al-Fasi dari Abul Abbas Ahmad Al-Hajiri. Ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat ini akan mendapatkan 10 kebaikan. Beliau menukil dari Syekh Abul Hasan, dan beliau menukil juga dari Syekh Abdullah bin Musa dan Syekh Muhammad yang mengatakan ia mengambil dari 20 guru. Yang ke-19, salawat sa'adah. Nah, salawatnya seperti ini. Ya Allah, berikanlah salawat kepada baginda kami Muhammad sejumlah apa yang ada dalam ilmu Allah, salawat yang kekal seperti kekalnya kerajaan Allah. Berkata An-Nabahani As-Sufi setelah menukilnya dari Syekh Ahmad Dahlan bahwa pahalanya seperti 600 kali salat, dan siapa yang rutin membacanya setiap hari Jumat 1000 kali, maka dia termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Kita dapat melihat di dalam kitab Mahabbatur Rasul halaman 287 sampai 288. Teman-teman, mana mungkin salat yang merupakan tiang agama dan sekaligus rukun Islam yang kedua, pahalanya 600.000 di bawah salawat sa'adah ini. Cukuplah yang demikian itu sebagai bukti atas kepalsuan dan kebatilan salawat tersebut. Yang ke-20, salawat Burdatul Busiri. Nasnya adalah sebagai berikut. Wahai Rabbku, dengan perantara Mustafa, penuhilah segala keinginan kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Zat yang maha luas kedermawanannya. Ini adalah kebatilan. Selawat ini bermakna tawasul kepada Nabi yang beliau telah meninggal dunia. Hal ini termasuk jenis tawasul yang dilarang karena tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukannya di saat ditimpa musibah dan yang sejenisnya.
Yang ke-21, salawat al-in'am. Lafadznya sebagai berikut: Ya Allah, berikanlah salawat, salam, dan berkah kepada baginda kami Muhammad dan kepada keluarganya sejumlah kenikmatan Allah dan keutamaannya. Maka berkata An-Nabahani menukil dari Syekh Ahmad As-Sahawi, ini adalah salawat al-in'am, dan ini termasuk pintu-pintu kenikmatan dan dunia dan akhirat, dan pahalanya tidak terhitung. Kita dapat melihat perkataannya di dalam kitab Mahabbatur Rasul halaman 288. Dan salawat ini bersumber dari hadis palsu dan tidak ada asal-usulnya. Yang ke-22 yaitu salawat Badar. Maka salawat ini pun mengandung penyebutan Nabi dengan Habibillah, bertawasul dengan Nabi, bertawasul dengan para mujahidin dan ahli Badar. Yang ke-23, salawat munjian, yaitu salawat penyelamat. Diyakini memiliki khasiat apabila dibaca bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari musibah yang mengancamnya. Maka kita katakan bahwa ini adalah batil. Dikatakan bahwa salawat ini dibuat pertama kali oleh tarekat Sufi Syadziliyah yang bernama Soleh Musa, yang tokoh panutannya Abu Hasan katanya bahwa ia tahu tentang hal gaib, padahal cuma Allah Ta'ala semata yang mengetahui hal yang gaib. Dan masih banyak lagi salawat bid'ah. Adapun dampak-dampak buruk bid'ah dan bagi pelaku amalan bid'ah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ialah: yang pertama, amalan bid'ah tertolak, tidak akan diterima Allah Ta'ala setulus apapun Anda mengamalkannya. Yang kedua, pelaku bid'ah terhalangi untuk bertobat selama dia terus-menerus melakukan bid'ah. Yang ketiga, pelaku bid'ah akan diusir hingga tidak akan minum dari telaga Nabi SAW dan tidak akan mendapatkan syafaat beliau SAW. Yang keempat, pelaku bid'ah akan mendapatkan dosa sampai hari kiamat jika amalan bid'ahnya seperti membuat selawat bid'ah di atas diamalkan juga oleh orang lain. Yang kelima, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala namun diserahkan pada dirinya sendiri. Yang keenam, pelaku bid'ah adalah orang yang dilaknat menurut syariat. Yang ketujuh, amalan bid'ah bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi semakin menjauhkan diri pelaku dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, pelaku bid'ah dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekafiran. Selanjutnya, pelaku bid'ah ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wajah pelaku bid'ah akan menghitam legam di hari kiamat, sedangkan wajah Ahlussunnah wal Jamaah akan putih berseri. Demikianlah macam-macam salawat bid'ah. Hendaknya kita menyibukkan diri dengan amalan sunnah saja. Sadarlah bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan amal kita, betapapun besar amal kita. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar senantiasa membimbing kita. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.